refreshing yang minggu lalu dijelaskan. Sampai saya yakin Pak Surya sudah tahu. Bu Sofi. Halo Bu Sofi. Atau Mbak Sofi. Halo. Ya, Prof. Ji. Sekarang di mana ini? Mbak Sofi? Di rumah, Prof. Ya, maksudnya nggak di pasar, maksudnya di Malang atau di Surabaya? Oh, di Malang. Malang ya. Di Arema, Prof. Iya. Coba Ibu jelaskan filsafat ilmu itu apa? Filsafat ilmu artinya artinya filsafat yang objeknya itu ilmu. Terus? Jadi dalam hal ini mempelajari objek yang bisa dijangkau oleh panca indera. Terus lagi? Filsafat ilmu ini. Nama lengkapnya apa, Bu? Filsafat ilmu itu? Ilmu filsafat ilmu. Ilmu filsafat ilmu. Hubungannya dengan logika apa? Logika itu ilmu filsafat. Pertanyaan saya, apa hubungannya dengan logika? Hubungannya dengan logika artinya mempelajari sesuatu dengan cara berpikir yang benar. Pertanyaan saya adalah apa hubungan filsafat ilmu dan logika? Filsafat ilmu dan logika bahwa filsafat ilmu ini bisa dipelajari dengan menggunakan logika, dengan cara berpikir yang benar. Tadi proposisi pertama, kedua betul. Ini proposisi keempat, 5, 6 mulai agak kemana-mana ini. Ya, Prof. Nggak apa-apa. Eva. Halo Eva. Eva apa siapa ini? Eva ya? Iya, Eva, Prof. Ya, Eva. Ya. Kalau menurut saya, ilmu filsafat ilmu adalah cabang dari ilmu filsafat yang mempelajari. Halo. Ya. Pertanyaan saya itu kan dijawab oleh Bu Sofi dan betul. Pertanyaan saya, apa hubungan antara filsafat ilmu dan logika? Filsafat ilmu dan logika, menurut pandangan saya, keduanya merupakan cabang atau bagian dari ilmu filsafat. Keduanya merupakan bagian atau cabang dari ilmu filsafat, di mana filsafat ilmu meletakkan ilmu sebagai suatu objeknya, sementara logika meletakkan pengetahuan tentang yang baik dan benar itu sebagai objeknya. Jadi gitu, Pak. Ya, dua-duanya adalah cabang ilmu filsafat. Oke. Ya. Terus bedanya ilmu dan ilmu filsafat itu apa? Kalau ilmu filsafat itu juga ilmu. Ilmu filsafat dikatakan sebagai ilmu karena dia merupakan ilmu dan ya. Halo. Dibiasakan ya, dipahami pertanyaannya baru jawab ya. Oh ya. Ya. Pertanyaannya adalah kalau ilmu filsafat itu ilmu juga, ya. Terus bedanya apa antara ilmu filsafat dan ilmu-ilmu yang lain? Perbedaannya kalau menurut saya ada pada objek formalnya, Prof. Ada pada cara pandang atau paradigmanya. Apa? Kalau objek formalnya ilmu filsafat apa? Kenapa, Prof? Mohon maaf, kurang jelas. Objek formal ilmu filsafat itu apa? Objek formal ilmu filsafat adalah berpikir secara lebih mendasar, secara lebih mendalam dari keberadaan suatu ilmu. Saudara yang bagus berpikir ya, bukan berpikir ya. Oh ya. Ya, pikir, paham.
Dalam bahasa Indonesia itu dikenal konsonan F maupun konsonan P. Ya, paham, pikir, jangan diganti berpikir. Ya, dibiasakan ya. Ya. Baik. Pak Indra Iswara. Siap. Kalau begitu, ilmu hukum dan ilmu filsafat hukum itu berbeda dong. Bedanya apa, Pak Indra Iswara? Kalau ilmu hukum itu adalah ilmu yang berobjekkan norma hukum. Ya. Ilmu yang berobjekkan norma hukum. Sementara jika ilmu filsafat hukum adalah cabang dari norma hukum, Pak. Ngaco ini. Ini mulai ngaco ini. Ya. Di sini ikuti jawaban yang sebelumnya tadi. Ilmu filsafat itu ilmu juga. Ya. Bedanya apa? Dijawab oleh Mbak Eva tadi ya. Nah, sekarang ke spesifik. Ada ilmu filsafat hukum, ada ilmu hukum. Itu analog dengan ilmu filsafat dan ilmu. Sudah dijawab oleh Mbak Eva dan siapa tadi, Bu Sofi atau siapa tadi? Sekarang pertanyaan spesifiknya adalah, apa beda antara ilmu filsafat hukum dan ilmu hukum? Kalau ilmu filsafat beda dengan ilmu, gitu loh. Ya, Ikaning Tias, mana ini orangnya ini? Saya, Prof. Ayo dijawab. Ya. Yang membedakan ilmu hukum dengan ilmu filsafat hukum adalah objek formalnya, Prof. Kalau objek materialnya sama. Yang sama dulu. Yang sama. Yang menyamakan adalah objek materialnya, yaitu norma hukum. Sama-sama objeknya adalah norma hukum. Hanya saja yang kemudian membedakan adalah objek formalnya, yaitu cara pandangnya. Nah, ini yang membuat bahwa ketika orang berpikir hanya sebagai objek material, maka hukum adalah hukum itu sendiri. Sedangkan kalau ketika seorang filsuf berbicara mengenai ilmu filsafat hukum, dia akan mencari dasar yang lain. Misalnya tujuan hukum adalah keadilan dan sebagainya. Seperti yang Prof sampaikan kemarin, contohnya adalah seorang tua yang kemudian dia kehausan, kebetulan dia berteduh di kebun semangka, karena dia kehausan, dia mengambil semangka tersebut. Nah, kalau dilihat secara norma hukum ansih, yaitu mencuri namanya. Karena dia mengambil barang orang lain dan sebagainya. Tetapi kemudian kalau dicari dasarnya bahwa dia kelaparan, dia tidak mampu membeli air dan sebagainya, ya dia tidak akan dihukum sebagai seorang pencuri. Itu yang membedakan cara berpikir ilmu hukum dan cara berpikirnya ilmu filsafat hukum. Seperti itu, Prof. Jangan terpeleset ke berpikir ya, berpikir. Berpikir, ya. Maaf, Prof. Baru aja. Hanya orang menyangka dengan mengatakan berpikir itu seolah lebih betul daripada berpikir. Ya. Menurut pikiran saya lah, salah kok banter. Berpikir. Dibiasakan. Berpikir, paham, bukan paham. Oke, sampai di sini proposisinya betul. Proposisinya betul. Terus titik tekan bedanya di mana? Tadi Ibu belum memberikan titik tekan. Beda prinsipnya ada di mana? Cara pandangnya, Prof. Nah iya. Dalam hal ini apa? Tujuan mempelajarinya mungkin, Prof. Kalau ilmu itu kan sifatnya sistem metodis, berdasarkan metode, ya. Kemudian sistematis, karena tersistem. Pokoknya ada binatang yang berdaun telinga masih beranak, ya kan? Sapi, kambing, unta, zirafah. Yang tidak berdaun telinga bertelur, ayam, bebek, burung, dan seterusnya kan begitu ya. Itu tersistem kan.
dan rasional. Ini ilmu. Ilmu filsafat juga punya derajat itu. Ya metodis, tadi punya metode. Ya tersistem, karena memang punya sistem. Rasional juga rasional. Yang berfilsafat mesti sesuatu yang berpikiran. Yang membedakan kalau ilmu tidak sampai ke fase berikutnya, yaitu fase radikal. Ya. Nah, ilmu filsafat itu mempunyai sudut pandang yang tidak semata-mata 1, 2, 3, tetapi juga punya sudut pandang radikal. Radik itu arti aslinya kan akar sebenarnya. Akar. Sesuatu yang terdalam. Akar. Nah, yang dicari oleh ilmu filsafat itu tidak semata-mata yang 1, 2, 3, tapi juga mencari yang keempat tadi, yang radikal. Kalau 1, 2, 3 yang Ibu contohkan tadi mencuri, ya sudah jelas nyolong. Ya, ambil milik orang lain. Tapi kalau dilihat dari sudut filsafat, nanti dulu. Ya. Oleh karena itu, ada filsuf yang ketika berfilsafat hukum juga meneliti hak. Apa sih hak itu? Karena tidak mungkin berbicara hukum tanpa bicara hak. Oke, paham ya? Nah, sekarang ini sedang rame-ramenya Omnibus Law. Wah, ini sudah saya lihat di grup dosen macam-macam komentarnya. Ya, macam-macam. Saya tidak berkomentar, nanti malah rame nanti. Macam-macam. Ada pernyataan sikap lah, ada macam-macam. Nah, andai kata sudah tanda tangan presidennya, sudah jadi undang-undang. Oke. Kalau 1, 2, 3 ya sudah itu undang-undang, mengikat. Ya, 1, 2, 3 mengikat. Artinya bermetode oke. Tersistem oke. Rasional oke. Itu memang undang-undang, mengikat. Selesai sudah. Dari sudut pandang ilmu. Bagaimana dari sudut pandang filsafat? Nah, ini dipertanyakan. Tuh. Yang namanya outsourcing, ini kita akan bahas outsourcing ya, yang ada dalam undang-undang itu. Pasal 64, 65 dihapus. Itu. Padahal rohnya outsourcing Indonesia itu di pasal 65 sebenarnya. Kalau 64 itu lembaganya, substansinya ada di pasal 65. 64 dihapus, 65 dihapus, 66 dihapus, diganti baru. Diganti baru. Jadi sama sekali baru. Ini persoalannya ya. Ini sedang berfilsafat hukum ini ya. Sedang berfilsafat hukum. Namanya outsourcing itu satu lembaga yang muncul di negara-negara yang tenaga kerjanya tidak banyak. Ya. Outsourcing itu satu lembaga yang muncul di negara-negara yang tenaga kerjanya tidak banyak. Macam Swiss, ya, Belanda, Inggris, Selandia Baru, Australia, dan lain-lain. Lembaga itu muncul atas kehendak pekerja, bukan pengusaha. Mengapa? Karena banyak pekerja di sana yang ingin bekerja tidak full time. Misalnya, dia kerja 7 bulan, yang 5 bulan jalan-jalan. Ke Bali, ke Hawaii, kemana-mana. Nanti selesai itu pulang lagi, kerja lagi. Nah, lembaga itu diambil di negara-negara yang pekerjanya banyak. Jadilah lembaga itu alat oleh pengusaha untuk mengeksploitasi pekerja. Kalau berdasarkan pasal 65 sekarang, ya, itu dibatasi. Dibatasi. Di dalam Omnibus Law enggak dibatasi, mau outsourcing seumur hidup ya silakan. Ini jadi masalah. Nah, apakah yang seperti itu hukum seperti hukum yang dipahami oleh filsafat hukum? Ini persoalannya. Oke ya, kita sepakat sampai di sini ya. Ada pertanyaan?
Sebelum dilanjutkan. Silakan. Oke. Khairun Nisa apa Khairun Nisa Pak? Khairun Nisa, Prof. Ya, kita sedang masuk ke diskusi atau dialektika dalam ilmu filsafat hukum. Coba saudara ceritakan munculnya lembaga-lembaga yang diistilahkan dengan ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris. Anda ceritakan dulu, kenapa dua istilah itu muncul? Kalau lembaga hukum yang muncul karena hukum normatif, itu lembaga hukum yang ada karena ada undang-undang yang membuat lembaga itu ada. Kalau lembaga hukum yang ada karena empiris, berarti karena di masyarakat lembaga itu diperlukan, maka lembaga itu ada, Pak. Mosok. Bahasa Indonesia. Mohon maaf. Bahasanya Pak Zairul lah masa gitu. Masa. Kemarin hadir kuliah, Khairun Nisa? Hadir, Prof. Hadir ya. Pak Andi, halo Pak Andi. Baik, Pak. Kita sedang berfilsafat hukum ya, atau berfilsafat. Membicarakan objek hukum ya. Ya. Pertanyaannya sama, yang saya tanyakan kepada Khairun Nisa. Silakan Pak Andi. Lembaga normatif timbul dikarenakan adanya suatu Halo. Ya, Pak. Pertanyaannya, uraikan latar belakang munculnya suatu lembaga yang bernama ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris. Oh. Jangan gunakan istilah yang lain. Ilmu hukum normatif, ilmu yang dapat dikaji secara visual, Pak. Dan ada aturannya yang dapat dilakukan pengkajian secara normatif. Kemudian empiris terkait dengan temuan-temuan, Pak. Masa seperti itu saya menjelaskan minggu lalu. Iya, Pak. Pak Setiawan, sudah ingin jawab nih rasanya Pak Setiawan. Siap, Prof. Silakan Pak Setiawan. Kalau bahasanya untuk yang tepat saya juga agak bingung, Prof. Tapi yang saya paham begini, Prof. Cabang filsafat itu pada awalnya sedang filsafat hukum itu yang dia pelajari norma, Prof. Berpikir hakiki tetapi pada tataran normanya saja. Lalu kemudian terdapat pemikir atau aliran begitu yang menganggap bahwa berpikir hakikat hanya sebatas norma ini tidak cukup. Harus dipelajari juga terkait dengan pelaksanaannya di masyarakat dan mengapa hal itu terjadi, Bro. Mosok saya menjelaskan seperti itu. Tapi tidak apa-apa, nanti yang penting akhirnya tahu, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa, pelan-pelan, ya. Pak Denny Amir, supaya berdiskusi lah, ini S3 ya,
Ya, Prof. Silakan Pak Denny Amiruddin. Ya. Pak di Palangkaraya ya. Ingat saya di Palangkaraya ya. Pontianak, Prof. Pontianak, maaf. Silakan. Lanjut, Pak. Saya hal ini yang Prof sampaikan pas di menit-menit terakhir kita akhir perkuliahan. Jadi mencoba mengingat-ingat, padahal waktu itu memang diskusi lagi hangat pas gitu. Sampai sayangnya memang sulit kawan-kawan tuh mengingat kembali apa yang Prof tanyakan ini tentang latar belakang lahirnya lembaga ilmu hukum normatif dan yang empiris. Nah, pada dasarnya hukum itu dinormakan. Ini mohon diluruskan Prof kalau salah. Karena sedikitnya Prof ngasih materi waktu itu. Kemudian sulit sekali kita menerjemahkan hukum itu secara empiris. Karena apa? Karena hukum itu memang sesuatu yang harus dinormalkan sebagai objek formalnya. Jadi kalau empiris itu dia masuknya bukan pada cabang ilmu hukum, maksudnya kepada cabang ilmu sosial, menyangkut perilaku manusia. Sehingga sulit untuk kita menerjemahkan bahwa ilmu hukum itu adalah empiris. Mohon maaf Prof kalau salah Prof. Terima kasih. Ya, Pak. Kalau ilmu tidak usah minta maaf, salah ya tidak apa-apa, dibetulkan. Baik, saya tanya Pak Jairul. Saya tidak mengatakan salah, saya ini tanya kepada semua supaya rata. Nanti. Nah, saya mau tanya ini Pak Jairul. Ini mengulang, semuanya mengulang. Ilmu itu dibedakan atas apa? Ilmu dibedakan atas objek kajiannya, Prof. Ada objek material dan objek formil. Yang baku objek material, Pak ya. Objek material. Objek material ya. Biasakan. Ya. Karena kita sudah berafiliasi ke bahasa Inggris. Formal, tradisional, material. Yang buang. Ya. Masalah kebiasaan aja. Hai. Kalau ilmu dibedakan atas objek material jungto objek formal. Maka setujukah Pak Zairul kalau saya mengatakan ilmu yang tidak menstudi norma hukum tidak boleh disebut ilmu hukum? Ilmu yang tidak menjadikan hukum sebagai objek studinya bukan ilmu hukum, gitu Prof ya? Ya sudah, dengan bahasa seperti itu boleh lah. Tapi nanti saya tidak mengatakan seperti itu. Silakan. Setuju nggak Pak Zairul kalau saya mengatakan seperti itu? Setuju. Ya, setuju. Baik. Kalau Pak Zairul setuju bahwa ilmu yang tidak menstudi norma hukum tidak boleh disebut ilmu hukum, dari mana munculnya istilah ilmu hukum empiris? Ilmu hukum empiris itu karena munculnya itu karena kembali lagi karena ilmu hukum itu objeknya adalah hukum atau norma hukum, sedangkan ada ketidakpuasan dari pemikir ini bahwa salah satu syarat dari ilmu itu harus bisa diverifikasi atau bisa dinilai oleh panca indera. Sedangkan norma hukum ini tidak bisa diverifikasi oleh panca indera. Kalau ilmu hukum ini tidak bisa diverifikasi oleh panca indera, apakah menjadikan ilmu hukum ini bukan ilmu? Sehingga ada pemikiran untuk menjembatani agar ilmu hukum ini meskipun tidak bisa diverifikasi oleh panca indera tetap dalam koridor pengertian ilmu hukum, maka timbul istilah atau lembaga namanya ilmu hukum
empiris, atau di sarjana-sarjana barat menyebutnya legal science atau jurisprudence dan istilah-istilah yang lain, Prof. Jadi titik tekannya, apa jawaban Pak Jarul ketika saya bertanya, dari mana munculnya istilah ilmu hukum empiris? Secara ilmiah, bukan secara pendapat. Kalau secara ilmiah, oke, saya ganti pertanyaan. Maaf, saya ganti supaya tidak bingung. Kalau ilmu hukum yang orang sering sebut ilmu hukum normatif, objeknya norma hukum. Ilmu hukum empiris itu objeknya apa? Perilaku manusia yang terkait dengan hukum. Kalau begitu, betulkah istilah ilmu hukum empiris? Tadi katanya kalau bukan norma, tidak boleh disebut ilmu hukum. Ini kok disebut ilmu hukum? Istilahnya salah, karena itu bukan ilmu hukum. Itu jawabannya saya kendaki. Itu istilah yang salah. Saya contohkan minggu lalu ketika saya mengatakan mangga ya. Ini mangga kado, mangga manis, mangga golek, mangga apa. Itu betul, semua mangga. Itu sama dengan hukum perdata, hukum internasional, hukum agraria, hukum administrasi. Sama, semuanya hukum. Hanya beda spesifikasi. Yang salah itu adalah pembuatan pranata ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris. Mengapa salah? Ya, mengapa salah? Ini secara ilmu nih, bukan secara pendapat. Ilmu. Karena yang satu bukan ilmu hukum. Rumah sakit mata itu ya rumah sakit yang khusus mengobati mata. Rumah sakit paru-paru ya rumah sakit mengobati paru-paru. Rumah sakit jantung, rumah sakit mengobati jantung. Ilmu hukum perdata normatif itu ilmu hukum perdata yang mempelajari norma hukum perdata. Persoalannya, kalau ada orang mengatakan ilmu hukum empiris, yang dipelajari apa? Kan bukan norma. Perilaku. Ini kalau tidak ditarik secara filsafati, orang debat terus. Ya. Ada yang menyindir secara agak sarkastis, katanya, kalau ilmu hukum norma itu sama dengan menebang hutan dengan silet. Silet itu tajam, tapi kan tidak tepat untuk menebang hutan. Nah, kapan selesainya kalau menebang hutan dengan silet? Tajam betul. Ilmu itu persoalannya bukan itu. Kan kita sudah sepakat di awal, kalau ilmu itu dibedakan atas objeknya. Ya. Tadi sudah saya spesifikasikan kalau ada ilmu yang tidak menstudi norma hukum, jangan disebut ilmu hukum. Sepakat ya? Nah ini ada ilmu yang tidak menstudi norma, kok disebut ilmu hukum. Ini kan salah. Dari sudut pandang ilmu filsafat dan sudut pandang filsafat ilmu. Terus mau dibela dari mana istilah ilmu hukum empiris? Kalau dia tidak menstudi norma hukum, disebut ilmu hukum. Ayo, siapa yang mau membela? Saya tantang di forum ini. Siapa yang membela istilah ilmu hukum normatif, ilmu hukum empiris? Dari sudut pandang ilmu filsafat dan filsafat ilmu loh ya, tidak dari sudut pandang senang-senangan loh ya. Tidak dari sudut pandang katanya profesor saya dulu, sangat. Dari ilmu yang sudah kita pelajari 2 minggu ini. Saya Prof, mungkin Prof. Silakan, mencoba Pak Ahmad. Berpendapat. Pertama, berkaitan dengan ilmu hukum itu, seperti yang kemarin disampaikan bahwa ilmu hukum itu kan memang mengkaji norma hukum. Tapi ilmu hukum itu sendiri bukan dikatakan sebagai ilmu, melainkan pengetahuan tentang hukum itu sendiri. Nah, berkaitan dengan munculnya ilmu hukum empiris itu karena ada beberapa orang yang itu sebenarnya meneliti tentang penelitian empiris, kemudian
menganggap bahwa ilmu hukum itu sebagai ilmu hukum empiris karena melihat terhadap pedoman-pedoman hukum itu sendiri. Nah, kalau secara hakikat tentang keduanya di dalam perspektif filsafat ilmu itu kan ada dua hal, di mana paham seseorang itu ketika melihat tentang kebenaran itu dilihat dalam aspek idealitasnya atau idealismenya. Nah, aspek idealisme ini beranggapan bahwa sesuatu yang benar itu berada dalam diri manusia. Nah, termasuk norma hukum itu kan juga ada kaitannya dengan aspek idealisme itu sendiri. Terus kaitannya dengan lawan dari idealisme itu ada sifatnya materialisme itu sendiri. Nah, materialisme itu sendiri mengatakan kebenaran itu dilihat dari aspek realitasnya. Jadi realitas ini dijadikan sebagai tolak ukur di mana sesuatu itu dianggap benar, maka itulah lahir yang namanya ilmu empiris itu sendiri. Jadi ilmu hukum empiris itu kaitannya dengan anggapan bahwa sesuatu itu harus diempiriskan, seperti itu. Sehingga mungkin lambat laun dari adanya paham dari materialisme ini muncul lahiran positivisme itu sendiri. Terima kasih, Pak. Sesungguhnya persoalannya begini. Saya menghormati pendapat Pak Ahmad ya. Persoalannya begini. Kalau orang sedang tidur, ya, orang sedang tidur, jangan dikatakan pingsan. Walaupun orang tidur seperti orang pingsan. Oke. Kalau orang sedang tidur, jangan dikata orang pingsan. Karena faktanya dia tidak pingsan. Kalau orang pingsan, jangan dikatakan tidur. Karena faktanya dia tidak tidur. Dan seterusnya. Sesungguhnya fakta-faktanya ada. Orang meneliti perilaku. Yang perilaku itu dipedomani oleh norma hukum. Kan perilaku itu banyak loh. Banyak, saya berpakaian ini loh. Ini kan perilaku saya. Kan tidak ada pedoman hukum. Saya harus berdasi, harus pakai baju coklat, harus pakai celana coklat, bersepatu coklat. Kan tidak ada. Pedoman hukumnya kan tidak ada. Maka ketika orang menstudi perilaku saya berpakaian, jangan dinamakan studi terhadap perilaku yang dipedomani hukum. Karena pedomannya bukan hukum, ada estetika. Nah, ketika saya tidak bayar pajak atas mobil-mobil saya, beda urusannya dengan cara saya berpakaian. Karena apa? Bayar pajak itu dipedomani oleh hukum. Tetapi apapun namanya, pedomannya hukum mau bukan hukum, tidak menjadi masalah. Sepanjang dia perilaku, maka dia bagian ilmu sosial. Yang tadi Pak Denny katakan ya, secara terpotong-potong. Ya. Ketika orang studi perilaku, jangan dikatakan bukan ilmu sosial. Loh. Nah, salahnya di sini nih loh. Salahnya di sini. Sikap orang yang tidak terima ilmu hukum dikatakan bukan ilmu. Perbuatannya mengempiris-empiriskan sesuatu yang tidak empiris. Gitu loh. Nah, akhirnya orang yang tidak belajar ilmu filsafat memahami secara serampangan, timbul dua kubu. Kubu ilmu hukum empiris dan kubu ilmu hukum normatif. Padahal secara filsafati itu salah. Kenapa salah? Kita sudah sepakat bahwa ilmu itu dibedakan atas objeknya. Jadi saya katakan begini, faktanya orang meneliti perilaku yang dipedomani hukum ada banyak sekali. Tetapi atas fakta itu jangan dikatakan ilmu hukum empiris. Ini yang salah. Ini yang selalu saya katakan. Itu salah istilah itu. Tidak menggambarkan cara pikir seorang ilmuwan. Betapapun Anda cinta kepada mangga, ketika saya tunjukkan kepada Anda durian, jangan dikatakan mangga berduri. Salah dong. Sepakat ya?
betapapun cinta Anda kepada mangga, ketika saya tunjukkan kepada Anda durian, jangan dikatakan mangga berduri. Kan salah, wong durian kok mangga berduri. Betapapun cinta Anda kepada ilmu hukum, kalau saya tunjukkan perilaku orang atas norma hukum, jangan dikatakan sebagai ilmu hukum. Terus persoalannya di mana? Ini kajian filsafati terhadap fakta yang tadi kita bicarakan tadi. Ini bagian atau cara kita berfilsafat. Nah, sudah seperti ini ya, sudah menerima pahaman seperti ini, nanti pulang Pak Zairul misalnya, Pak Wicaksono misalnya, ngajar di S1. Saudara-saudara sekalian, ada 2 jenis penelitian hukum, 1 normatif, 2 empiris. Gimana ini? Ya. Belaan Anda terhadap filsafat gimana? Saya tidak menentang fakta bahwa ada orang meneliti perilaku terhadap norma hukum. Ada itu. Ada, sering. Atas fakta itu jangan disebut penelitian hukum empiris. Itu salah. Ya, maka proposisinya Pak Ahmad itu betul, tapi tidak untuk membela ini. Ya, tidak untuk membela ini. Proposisinya betul, tapi tidak untuk membela yang tadi saya sampaikan. Mohon izin, Prof. Silakan. Kalau terkait dengan ilmu hukum yang objeknya normatif, apakah pernyataan ini betul, Prof? Misalnya normatif objek ilmu hukum adalah sebuah norma hukum, artinya ada norma-norma yang juga tidak tertulis yang lahir atau hidup di masyarakat, misalnya norma hukum adat, norma kesusilaan, itu juga masuk dalam sebuah ruang lingkup ilmu hukum normatif ya Prof ya. Jadi tidak melulu pada sebuah norma yang tertulis. Apakah itu yang dimaksud juga sebagai sebuah ilmu hukum normatif, Prof? Terima kasih. Terima kasih Pak Kuko. Ya. Saya tidak menyepakati istilah ilmu hukum normatif. Oke? Saya tidak menyepakati istilah itu. Kalau istilah itu dimaksudkan untuk menunjukkan ada jenis penelitian hukum yang lain atau ilmu yang lain. Kalau istilah ilmu hukum normatif digunakan untuk menunjukkan bahwa ilmu hukum menstudi norma, saya sepakat. Walaupun itu berlebihan. Saya sepakat. Tidak ada kesalahan, hanya berlebihan saja. Tetapi kalau istilah itu untuk menunjukkan ada jenis penelitian hukum yang lain atau ilmu hukum yang lain, itu salah. Karena apa? Yang lain itu mangga berduri. Yang lain itu durian. Jangan dikatakan mangga berduri. Yang lain itu tidak menstudi norma hukum. Jangan dikatakan ilmu hukum. Karena penelitian itu menghasilkan ilmu. Saya ulang, penelitian itu menghasilkan ilmu. Dan kita sepakat bahwa ilmu itu satu metodis. Artinya dilakukan menurut metode. Penelitian menghasilkan ilmu. Penelitian hukum menghasilkan ilmu hukum. Penelitian hukum menstudi norma hukum. Nah, kalau sesuatu tidak menstudi norma hukum, jangan dikatakan ilmu hukum. Mau meneliti perilaku A, perilaku B, silakan aja. Istilah yang disepakati yang agak sulit bahasa Indonesia adalah socio-legal research. Penelitian sosio-legal. Artinya tetap penelitian penelitian sosial yang perilaku sosialnya dipedomani oleh hukum. Maka istilah yang tepat adalah penelitian sosio-legal. Penelitian terhadap perilaku yang dipedomani oleh hukum.
Kalau Anda sudah belajar ilmu filsafat, sudah belajar filsafat ilmu, sudah belajar ilmu hukum, sudah belajar filsafat hukum, masih menggunakan istilah penelitian hukum empiris, itu namanya konyol. Karena apa? Tidak ada landasan pembenar secara filsafatinya. Sepakat? Ayah dosen siapa ini yang di sini? Prof, sepakat. Tapi ayo, ada yang ganjal. Kalau misalnya penelitian sosiolegal itu dikatakan penelitian terhadap perilaku yang dipedomani oleh hukum, maka saya bisa mengatakan dengan tegas bahwa penelitian sosiolegal itu adalah bukan penelitian ilmu hukum. Karena hukum itu objeknya hanya norma. Seperti yang Prof. Budiono tadi katakan bahwa kalau penelitian kalau ilmu hukum objeknya norma, maka penelitian apapun mengenai hukum itu harus norma. Apakah dalam hal ini tidak mempersempit mengenai objek kajian dari ilmu hukum itu sendiri, Prof? Misalnya sebagai contoh ada dua perpaduan ilmu. Misalnya mau meneliti tentang psikologi atau psikiatri atau yang lainnya, misalnya pertanian, tapi yang dikaji adalah untuk menyusun norma. Nah, misalnya undang-undang tentang tanaman benih dan lain-lain. Ada ilmu pertanian, ada ilmu hukum. Dari perpaduan ini bisa ditarik benang bahwa itu bukan kajian ilmu hukum. Itu adalah kajian ilmu pertanian. Tetapi nanti objeknya, produknya adalah hukum karena akan menjadi undang-undang di bidang pertanian. Nah, mungkin begitu, Prof. Terima kasih. Kalau itu jawabannya betul, Iman, ya. Dalam pengertian, misalnya mau menyusun undang-undang di bidang perikanan. Yang nyusun sarjana hukum tok tadinya saja. Ya. Sarjana hukum 10 misalnya berkumpul menyusun undang-undang di bidang perikanan. Ya orang ngerti, Pak Imam. Nggak tahu. Pasti memanggil orang-orang yang ahli di bidang perikanan. Wes cerita kamu. Nih, kalau ini gimana? Cerita. Nah, dari cerita itu, itulah masukan. Maka saya katakan kemarin minggu lalu bahwa penelitian sosial atau sosiologi itu penting untuk masukan kepada regulator. Karena apa? Tidak mungkin seorang sarjana hukum akan memahami semua bidang. Yang bidang-bidang itu semua diatur oleh hukum. Bidang perikanan, bidang peternakan, bidang kimia, macam-macam, kesehatan dan lain-lain. Tidak mungkin tidak memanggil ahli di bidang yang bersangkutan. Tetapi toh tetap saja itu adalah sosiologi. Maka saya katakan di minggu lalu sosiologi itu sangat penting masukan untuk regulator. Sedangkan penelitian hukum itu penting untuk legal practice. Saya beri contoh ya. Saya beri contoh. Ini ada notaris ya. Ada notaris. Salah satu dari Bapak Ibu sekalian. Ingat saya ada ya yang notaris ya. Ada Pak. Ada Pak. Pak Indra ya. Oke ya. Ada dalam mencapai jabatan notaris itu begini. Notaris yang melakukan perbuatan yang merendahkan martabat notaris diberhentikan. Sekitar itulah normanya. Pertanyaannya begini. Perbuatan apa yang merendahkan martabat notaris itu? Nah, ini diteliti oleh seorang peneliti. Dirumuskan. Ini loh. Perbuatan yang merendahkan martabat notaris 1, 2, atau silakan aja. Nah, itu menjadi pedoman bagi praktisi hukum yang akan memberhentikan notaris ketika dia merendahkan martabat seorang notaris.
Penelitian hukum itu social-legal research atau penelitian penting untuk masukan kepada regulator. Jadi profesi. Ini di anu ya, di silent ya. Jadi komputer nanti anu, kena pajak wira. Ya, di silent ya. Kan meneliti apa saja faktor-faktor yang menjadikan mahasiswa di studinya lama, macam-macam. Akhirnya ditentukanlah bahwa masa studi maksimal 7 tahun. Sekarang Pak Wicaksono ini mesti tahu nih. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, berapa usia orang dewasa itu Pak Wicaksono? Ketenagakerjaan 18 ya, Bro. 18 tahun ya. Ya, 18 tahun. Pertanyaannya dari mana angka 18? Apakah ini hasil kerja, hasil pikirannya orang sarjana hukum? Kan tidak. Pasti mendatangkan ahli ilmu jiwa, ahli kesehatan, dan seterusnya. Masukkan untuk regulator. Jadilah undang-undang menentukan batas dewasa adalah 18 tahun. Bahwa ada ilmu yang bersinergi dengan ilmu hukum, jawabannya iya. Tetapi sinergi itu tidak menjadikan dia adalah bagian ilmu hukum. Politik hukum ya, untuk memahami norma hukum. Tetapi politik hukum sudah pasti bukan bagian ilmu hukum. Begitu seterusnya. Oke ya. Nah sekarang saudara, saya katakan bahwa salah satu cara, tidak satu-satunya, salah satu cara untuk memahami hukum itu dengan cara belajar ilmu filsafat hukum. Tidak semata-mata formalitas bahwa dia adalah undang-undang. Tidak semata-mata wadah atau formal bahwa dia adalah hukum. Tetapi bagaimana ilmu filsafat hukum itu menstudi bahwa sesuatu itu memang hukum. Tidak semata-mata karena formalnya, tapi karena substansinya. Ini kan kita pelajari mulai Kamis depan dengan belajar menganatomi bidang-bidang hukum. Oke ya, sepakat. Sampai bertemu hari Kamis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Prof. Prof. Sebenarnya masih ada yang mau ditanyakan ini, Prof. Ya nanti hari Kamis ya. Siap, Prof. Terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah Bapak Ibu, penelitian sosiolegal itu bukan penelitian hukum. Titik. Selesai. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Penelitian hukum. Yang bukan itu penelitian yuridis empiris. Recording. Di stop dulu recordingnya.